Selamat datang kembali di cerita biografi teman tidur kamu. Pada episode ketiga ini kita akan menceritakan kisah tentang seseorang yang saat ini dipuja-puja berkat penampilan terbaiknya menjadi kepala pelatih Timnas Indonesia. Jika kalian penasaran bagaimana kisahnya, tetaplah bersama kami. Shin Tae-yong adalah mantan pemain sepak bola berkebangsaan Korea Selatan yang kini menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Sebelumnya Coach Shin pernah menjadi pelatih Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Dia merupakan orang pertama yang memenangkan kejuaraan Klub Asia atau Liga Champions AFC sebagai pemain dan pelatih. Ia memenangkan kejuaraan Klub Asia 1995 dan Liga Champions AFC 2010 bersama Seongnam Ilhwa Chunma. Lahir di Yeongdeok, Korea Selatan pada 11 April 1970 dan saat ini berumur 54 tahun. Shin Tae-yong muda bermain sepak bola dengan posisi sebagai gelandang. Coach Shin memulai karir juniornya di sebuah klub di Universitas Yeongnam pada tahun 1988 sampai dengan 1991. Pada tahun 1992 sampai dengan 2004, Coach Shin memulai karir seniornya di klub Seongnam Ilhwa Chunma dengan statistik penampilan 296 dengan mencetak gol 76. Lalu pada tahun 2005 Coach Shin pindah ke klub Liga Australia yang saat ini berada di divisi utama Liga Australia, Queensland Roar yang saat ini bernama Brisbane Roar Football Club. Pada saat itu Coach Shin tampil hanya satu pertandingan. Pada tahun 1987 Coach Shin memulai debut bersama tim nasional Korea Selatan Under 17 dengan statistik penampilan 4 dan berhasil mencetak 2 gol. Pada tahun 1988, ia kembali dipercaya untuk masuk skuad timnas Korea Selatan Under 20 dengan statistik penampilan 1 dan berhasil mencetak 1 gol. Selanjutnya pada tahun 1991 sampai 1992 Coach Shin kembali masuk ke dalam skuad timnas Korea Selatan Under 23 dengan statistik penampilan 6 dan berhasil mencetak 1 gol. Di tahun selanjutnya Coach Shin kembali masuk ke dalam skuad timnas senior Korea Selatan pada tahun 1992 sampai dengan 1997 dengan mengikuti 23 pertandingan serta berhasil mencetak 3 gol. Setelah lulus dari Yeongnam University, Coach Shin menghabiskan selama 12 musim bermain bersama Ilhwa Chunma. Dia memenangkan Korea League sebagai Young Player of the Year Award di tahun 1992, di tahun pertama karirnya sebagai pemain profesional. Dia pernah menjadi pemain kunci untuk Ilhwa Chunma ketika mereka memenangkan Korea League 3 tahun berturut-turut, yakni dari tahun 1993 hingga 1995. Khususnya di tahun 1995, dia menjadi MVP Korea League. Selain itu ia juga memenangkan Asian Club Championship pada akhir tahun. Setelah itu, Ilhwa Chunma tersendat untuk beberapa waktu, tetapi mereka sukses dalam menaklukkan pertandingan kembali di bawah kontribusi Shin Tae-yong. Mereka berhasil menjuarai liga untuk 3 tahun berturut-turut dari tahun 2001 hingga 2003. Dan Shin Tae-yong juga memenangkan MVP Award keduanya di tahun 2001. Dia berhasil mencetak 99 gol dan 68 assist di 401 pertandingan Korea League maupun Piala Liga. Dia bisa saja menjadi one club man, tetapi ia memilih pergi ke Australia untuk membela Queensland Roar di Australia League. Dia dianggap sebagai salah satu pemain Korea League terbaik sepanjang masa, dan dipilih untuk menjadi 11 pemain terbaik pada ajang hari jadi ke-30 Korea League di tahun 2013.
Ia kemudian pensiun pada tahun 2005 karena memiliki masalah dengan pergelangan kaki. Dia menerima peran sebagai asisten pelatih di klub terakhirnya untuk menjadi asisten Miron Bleiberg, terutama dengan kemampuan tekniknya. Dia menorehkan 23 penampilan di pertandingan internasional, termasuk di ajang Piala Asia AFC 1996 untuk tim nasional Korea Selatan. Pada tahun 2009, Shin menjadi pelatih interim Seongnam, memimpin tim ke tempat kedua di Korea League 2009 dan Piala FA Korea 2009, meskipun saat itu sedang kekurangan dana. Dia menandatangani kontrak permanen untuk tahun berikutnya. Ia berhasil memenangkan Liga Champions AFC 2010 dan Piala FA Korea 2011. Dia menjadi orang pertama yang memenangkan Liga Champions AFC sebagai pemain dan manajer. Namun, performa tim menurun di musim 2012, serta diperparah oleh kematian Sun Myung-moon, pendiri Gereja Unifikasi yang merupakan pemilik klub, di tengah musim. Dia akhirnya mengundurkan diri dari Seongnam setelah menyelesaikan musim. Pada Agustus 2014, ia menjadi asisten pelatih tim nasional Korea Selatan. Di bawah Shin, Korea Selatan mencapai final Piala Asia 2015 untuk pertama kalinya dalam 27 tahun. Pelatih Korea Selatan pada waktu itu adalah Uli Stielike. Tetapi peran pembinaan yang sebenarnya dilakukan oleh Shin, yang mengambil alih taktik dan pelatihan tim. Coach Shin juga menangani tim nasional Korea Selatan U23 pada saat yang sama dan berpartisipasi dalam Olimpiade musim panas 2016. Korea Selatan berhasil menjadi juara grup dengan memperoleh 7 poin melawan Jerman, Meksiko, dan Fiji. Tetapi secara mengejutkan mereka ditumbangkan oleh Honduras di babak perempat final. Pada tanggal 22 November 2016, Coach Shin diangkat sebagai pelatih tim nasional Korea Selatan U20 untuk mempersiapkan diri di ajang Piala Dunia U20 FIFA 2017 yang digelar di Korea Selatan. Karena itu, ia meninggalkan tim senior untuk berkonsentrasi pada tim U20. Di Piala Dunia, Korea Selatan finish di peringkat kedua grup dengan mengoleksi 6 poin dan maju ke babak gugur. Tetapi mereka dikalahkan oleh Portugal di babak 16 besar. Setelah Coach Shin meninggalkan tim senior Korea Selatan, Stielike membuat hasil yang buruk di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan akhirnya dicopot oleh Asosiasi Sepak Bola Korea. Pada 4 Juli 2017, Shin menjadi pelatih tim senior menggantikan Stielike. Pada bulan Desember, ia memenangkan kejuaraan EAFF 2017 setelah menghajar rival mereka, Jepang dengan skor telak 4-1 di pertandingan final. Meskipun 2 kali imbang tanpa gol, Korea Selatan di bawah Coach Shin memperoleh tiket ke putaran final Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia. Mereka tergabung bersama Swedia, Meksiko dan juara bertahan Jerman. Korea Selatan kalah 0-1 dari Swedia dan 1-2 dari Meksiko, tetapi mengejutkan semua orang dengan mengalahkan Jerman 2-0. Pada tanggal 28 Desember 2019, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengkonfirmasi penunjukan Coach Shin sebagai pelatih anyar Indonesia, menggantikan Simon McManamy. Dia diberi kontrak 4 tahun. Setelah awal yang buruk untuk masa jabatannya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022, ia memimpin Indonesia dengan usia pemain yang rata-rata 23,8 tahun ke final kejuaraan AFF 2020. Pada bulan Juni 2022, ia berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023,
Mengakhiri absen 16 tahun Indonesia dari kompetisi 4 tahunan tersebut, setelah kemenangan 2-1 melawan Kuwait dan kemenangan 7-0 melawan Nepal pada pertandingan terakhir untuk meraih tiket ke putaran final. Adapun gelar yang diperoleh Coach Shin sebagai pemain dan pelatih sebagai berikut. Pada tahun 1991 Coach Shin berhasil membawa Yeongnam University menjuarai Korean President's Cup. Pada tahun 1993 sampai 1995 Coach Shin membawa klubnya Seongnam Ilhwa Chunma sebagai juara pertama dalam kompetisi Korea League One. Pada tahun 1992 bersama Seongnam Ilhwa Chunma Coach Shin berhasil memberi gelar Piala Liga Korea. Pada tahun 1995 Coach Shin berhasil memberikan gelar Seongnam Ilhwa Chunma sebagai juara dalam kejuaraan klub Asia. Pada tahun 1996 Coach memberi 2 gelar juara untuk Seongnam Ilhwa Chunma dalam kejuaraan klub Asia Afrika dan Piala Super Asia. Pada tahun 1999 Coach Shin dan Seongnam Ilhwa Chunma berhasil menjadi juara dalam kompetisi Piala FA Korea. Pada tahun 2001 sampai dengan 2003 berkat penampilan gemilang Coach Shin Seongnam Ilhwa Chunma akhirnya kembali menjadi juara di Korea League. Pada tahun 2002 Coach Shin bersama Seongnam Ilhwa Chunma berhasil menjuarai Piala Liga Korea dan Piala Super Korea, lalu pada tahun 2004 kembali berhasil menjuarai Piala Liga Korea dan juara Liga Champions AFC. Adapun gelar individu yang berhasil diperoleh Coach Shin dimulai pada tahun 1992 sebagai pemain terbaik Korean League One. Coach Shin sendiri dinobatkan menjadi gelandang terbaik Korea League One dari tahun 1992 sampai 1996 dan tahun 2000 hingga tahun 2003. Pada tahun 1995 dan 2001 Coach Shin mendapatkan penghargaan pemain Korea League terbaik yang ia peroleh berkat penampilan gemilangnya bersama Seongnam Ilhwa Chunma. Pada tahun 1996 Coach Shin menjadi top skor Korea League dengan mencetak 18 gol dari 24 penampilannya bersama Seongnam Ilhwa Chunma. Dan pada tahun 2013 Coach Shin mendapatkan penghargaan 11 pemain terbaik dalam satu musim Korea League. Dalam karir kepelatihannya Coach Shin sendiri banyak mendapatkan gelar. Dimulai pada tahun 2010 saat menjadi pelatih di Seongnam Ilhwa Chunma. Ia berhasil membuat Seongnam Ilhwa Chunma keluar sebagai juara Liga Champions AFC. Pada final Piala FA Korea tahun 2009 Coach Shin harus mengakui keunggulan Suwon Samsung Blue Wings yang berhasil mengalahkan timnya lewat adu penalti dengan skor akhir 4-2. Dan membuat tim asuhannya Seongnam Ilhwa Chunma harus puas berada di runner-up Piala FA Korea. Dan pada tahun 2011 Coach Shin akhirnya berhasil membawa Seongnam Ilhwa Chunma menang atas Suwon Samsung Blue Wings dengan skor akhir 1-0. Dan membuat Seongnam Ilhwa Chunma keluar sebagai juara. Pada kompetisi tersebut pun Coach Shin mendapatkan gelar pelatih terbaik Piala FA Korea. Pada karir kepelatihannya saat menjadi pelatih Timnas Korea Selatan, Coach Shin berhasil membawa Timnas Korea Selatan U23 sebagai juara kedua dalam Piala AFC U23. Pada tahun 2017 bersama skuad Timnas Korea Selatan Senior, Coach Shin berhasil menjadi juara dalam kompetisi East Asian Football Federation atau EAFF. Di mana dalam kompetisi tersebut beranggotakan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Hong Kong, Chinese Taipei, Korea Utara, Macau, Mongolia, Tiongkok dan beberapa negara Asia Timur lainnya. Pada tahun 2020 di awal saat ia menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia,
Coach Shin berhasil membawa timnas Indonesia menjadi runner-up di Piala AFF, yang pada saat final timnas Indonesia berhasil dikalahkan oleh timnas Thailand lewat adu penalti dengan skor 4-2. Pada tahun 2021 Coach Shin dipercaya oleh PSSI untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia U23 untuk mengikuti kejuaraan SEA Games yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam. Pada kejuaraan tersebut Coach Shin dan timnas Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu setelah berhasil mengalahkan Malaysia lewat adu penalti dengan skor 4-3. Dan pada tahun 2023 Coach Shin bersama timnas Indonesia U23 harus kembali puas menjadi runner-up setelah dikalahkan oleh Vietnam lewat adu penalti dengan skor akhir 6-5 pada ajang Piala AFF U23. Berkat penampilan terbaik Coach Shin dan pemain timnas Indonesia, kini timnas Indonesia pertanggal 4 Maret 2023 berada di ranking 134 FIFA. Di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, mayoritas pemain tim senior dirombak dan memiliki banyak pemain muda yang mayoritas berasal dari timnas U23 dengan rata-rata usia pemain 23 tahun. Pada babak kualifikasi Piala Asia AFC 2023, Tim nasional sepak bola Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Kuwait, yang juga merupakan mantan juara Asia, dengan skor 2-1. Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia atas Kuwait setelah 42 tahun tidak pernah menang. Kemenangan tersebut mengejutkan banyak pihak. Selain itu, kemenangan ini menjadi kemenangan resmi pertama oleh tim Asia Tenggara atas tuan rumah Asia Barat sejak Thailand mengalahkan Yaman 3-0 di Sanaa pada 2004 dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA 2006. Secara historis, ini juga menjadi kali pertama tim sepak bola Asia Tenggara memenangkan pertandingan sebagai tim tamu melawan tim Teluk Persia. Pada pertandingan final babak kualifikasi melawan Nepal, Indonesia menang telak 7-0 di Stadion Internasional Jabir Al-Ahmad. Pada 19 Juni 2023, Indonesia menjamu juara Piala Dunia FIFA 2022 Argentina dalam rangka persiapan menjalani kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Meski sempat bermain apik menahan sang juara dunia, Indonesia kebobolan lewat gol jarak jauh Leandro Paredes menjelang jeda babak pertama. Di babak kedua, gol sundulan Christian Romero berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 untuk kemenangan Argentina. Indonesia bersama Coach Shin memulai perjalanan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 dari babak pertama, saat mereka secara meyakinkan mengalahkan Brunei dengan agregat 12-0. Di babak kedua, Indonesia ditempatkan satu grup dengan Irak dan dua tim Asia Tenggara, Vietnam, dan Filipina. Indonesia memiliki hasil awal yang buruk di babak kedua, mereka kalah telak 5-1 saat melawan Irak di Basra, dan hanya bermain imbang saat melawan Filipina di Manila pada pertandingan berikutnya. Pertandingan ketiga dan empat Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno 1-0 dan di Maidin Stadium 0-3 dengan agregat 4-0. Indonesia belum pernah dikalahkan oleh Vietnam sejak pelatih Vietnam yang baru ditunjuk, namun berkat keahlian Coach Shin akhirnya timnas Indonesia berhasil memutus rekor tersebut. Indonesia memulai tahun 2024 dengan memainkan dua pertandingan persahabatan melawan Libya di Kompleks Olahraga Mardan di Turki sebelum terbang ke Qatar untuk pertandingan persahabatan terakhir melawan Iran sebagai persiapan akhir sebelum bergulirnya turnamen Piala Asia AFC 2023. Pada pertandingan pertama, Indonesia dan Coach Shin kembali berhadapan dengan Irak setelah 2 bulan sebelumnya bertanding di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan 1-3. Pada pertandingan kedua,
Indonesia berhadapan dengan rival Asia Tenggara Vietnam di mana Kapten Asnawi Mangkualam mengkonversi gol dari titik penalti untuk mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Itu adalah pertama kali Indonesia mengalahkan Vietnam setelah 7 tahun. Indonesia memperoleh 3 poin. Pada laga grup terakhir, Indonesia kalah 3-1 dari tim peringkat teratas AFC, Jepang. Meski mengalami 2 kekalahan di babak penyisihan grup, Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan finish sebagai salah satu dari 4 peringkat ketiga grup terbaik yang dipastikan setelah pertandingan lain di grup F antara Kirgistan dan Oman berakhir seri. Berkat taktik Coach Shin, Indonesia lolos ke babak gugur Piala Asia AFC sejak penampilan pertama mereka di Piala Asia 1996. Indonesia menghadapi Australia di babak 16 besar. Namun meskipun tampil positif, laga berakhir dengan kekalahan 4-0 karena buruknya pertahanan yang membuat Coach Shin dan para pemain harus puas dengan hasil tersebut. Coach Shin menjadi idola baru dalam sepak bola Indonesia, berkat penampilan terbaiknya saat memimpin timnas Indonesia dalam banyak ajang kejuaraan. Program jangka panjang yang dibuat oleh PSSI kini membuahkan hasil untuk timnas Indonesia. Coach Shin sendiri adalah tipikal pelatih yang tegas dan berani mengambil keputusan dan membicarakan tentang baik buruknya kondisi pemain. Dan Indonesia harus bangga atas kinerja keras dari Coach Shin serta para pemain. Sekian cerita biografi kali ini. Semoga kita dapat terus terhibur atas penampilan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Shin, dan tetap terus mendukung timnas Indonesia dalam setiap kejuaraan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita biografi dari teman tidur kamu. Semoga cerita biografi ini dapat memberikan inspirasi dan hal positif untuk kalian. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan share untuk kalian bagikan ke kerabat Anda. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.